Ya, selamat pagi adik-adik kakak. Hari ini kita lanjutkan lagi belajar kita. Masuk kita ke bahasa Indonesia, surat menyurat ya. Jadi dalam pembahasan ini kita akan belajar jenis-jenis surat dan bagaimana membuat surat yang baik ya, sehingga orang yang menerima surat dari kita itu mengerti apa maksud dan apa yang dimaksud, dan kemudian boleh meresponnya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, kita mulai pengertian surat. Nah, surat adalah salah satu alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Proses surat menyurat ini disebut juga dengan korespondensi. Jadi mungkin adik-adik tentu pernah dengar kata korespondensi. Korespondensi itu artinya adalah suatu kegiatan surat menyurat ya. Jadi ada yang menulis, ada yang mengirim surat, ada yang membalas. Itu namanya korespondensi. Jadi ada yang mengirim, ada yang menerima. Jadi kalau pengirimnya tidak jelas itu namanya surat kaleng ya. Jadi ini tentu tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimanakah seorang yang mengirim surat, apa yang harus dilakukannya, dan apa juga yang harus dilakukan si penerima surat. Tentu ini berhubungan dengan jenis-jenis surat yang kita maksud. Jadi surat itu sebagai alat komunikasi ya. Jadi alat komunikasi selain menggunakan komunikasi langsung melalui seperti kita ini melalui media elektronik, bisa juga komunikasi menggunakan handphone, bisa juga komunikasi menggunakan alat tulis ya, salah satunya dengan menggunakan surat ya, atau media cetak atau media elektronik, atau bisa juga melalui YouTube, melalui televisi dan lain-lainnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat jenis komunikasi melalui. Dalam hal ini kita mau belajar dulu syarat-syarat surat yang baik. Artinya, surat itu dikatakan baik itu apabila bentuk atau format yang baik, atau tepatnya formatnya sesuai dengan tujuannya ya. Kemudian surat tidak boleh terlalu panjang ya. Bahasanya harus jelas ya, dengan bahasa yang jelas, padat dan sopan ya. Jadi ini penting sekali untuk namanya syarat surat yang baik ya. Kalau sudah terpenuhi syarat ini, maka ini dikategorikan surat yang baik ya. Jadi ini semua keempat-empatnya harus dipenuhi. Nah, ada yang sopan kali tapi formatnya berbeda ya. Jadi kalau surat untuk pribadi ya, itu tentu bahasa sopannya berbeda dengan surat yang ditujukan forum resmi ya. Sopan tentunya juga berbeda pilihan surat. Nah, di sini kita belajar bahwa fungsi surat itu bisa sebagai alat bukti. Ya, ini istilahnya hitam di atas putih. Ya, jadi kalau ada kalian pernah dengar ada istilah hitam di atas putih, itu konotasi artinya bahwa tertulis di dalam, itu artinya tertulis ya. Jadi hitam itu tinta, putih itu kertas ya. Itu hitam di atas putih itu maksudnya ya. Sebagai bukti, dan ini biasanya bukti yang sah di pengadilan ya. Fakta dalam surat dapat menjadi bahan bukti secara hukum. Jadi kalau di pengadilan misalkan seseorang berperkara mengenai perjanjian, maka buktinya salah satunya adalah surat. Nah, atau kalau orang yang berperkara dalam uh, apa ya uh, uh, apa uh, apa namanya bond ya, atau jual menjual gitu ya. Nah, maka ini kalau berperkara tentu alat buktinya adalah kwitansi ya, tentu ada juga surat-surat perjanjian. Nah, itu bisa salah satu menjadi fungsi surat. Nah, bisa juga surat sebagai pengikat ya. Isi surat merupakan permintaan, pernyataan, penolakan, pemberitahuan dan penjelasan, ditandatangani menjadi pengikat pihak pertama, pihak kedua. Contoh surat nikah, surat perjanjian jual beli ya. Jadi ini berhubungan dengan yang pertama tadi ya. Ini fungsinya. Jadi kalau seseorang ini sudah memutuskan untuk menikah, tentu ada surat ya, selembar surat yang menyatakan dalam bentuk akte bahwa mereka sudah menikah. Dan apabila terjadi ada persoalan lagi, misalkan berikutnya, maka mereka harus menunjukkan surat itu di depan hukum dan membatalkannya demi hukum kalau ingin bercerai.
ya. Tapi kalau orang nanya, kenapa kalian bisa berdua seperti ini? Maka alat bukti surat nikah tersebut menunjukkan bahwa ini adalah pengikat bahwa kami adalah suami istri yang sah. Demikian juga dengan perjanjian jual beli atau sewa menyewa, ya, kontrak mengontrak, itu juga ada pihak pertama dan pihak kedua, ya. Nah, kemudian surat sebagai bukti sejarah, ya, tentu kita pernah ada dengar istilah bahwa ada perjanjian Romproyen, ya kan? Terus kemudian deklarasi PBB, ya. Jadi ada satu bukti sejarah menyatakan bahwa pernah suatu ketika bahwa seluruh bangsa-bangsa bersepakat untuk berdamai dan untuk itu ada perserikatan bangsa-bangsa, ya. Kemudian surat sebagai pedoman, ya. Nah, termasuk juga ini kalau kita pernah dengar ada Kepres, keputusan presiden, ya. Ada surat keputusan dari gubernur dan wali kota. Ini pedoman atau hal yang harus diikuti, ya. Kalau kita di kampus ada pedomannya, misalkan surat yang memberitahukan bahwa apa yang menjadi hak dan tanggung jawab, ya. Bisa juga surat sebagai duta atau wakil, ya. Jadi misalkan ini diwakilkan, ya. Kalau kita ingin biasanya kita ingin sesuatu, ya. Namun kita tidak bisa hadir, maka kita bisa mewakilkan diri kita melalui surat, ya. Jadi kita berikan surat kuasa istilahnya, ya. Jadi wakil dari kita, wakil dari diri kita. Jadi itu surat kuasa. Sehingga dengan baca surat kuasa itu, oh iya, ya. Contoh misalkan saya mengkuasakan kepada anak saya untuk mengambil uang saya di bank, ya. Harusnya kan yang mengambil uang di bank itu adalah orang yang namanya ada di rekening. Namun karena sudah saya berikan surat kuasa kepada anak saya, maka dia pun boleh mengambil uang tersebut. Nah, itu salah satu fungsi dari surat sebagai duta atau. Nah, bagaimanakah langkah-langkah membuat surat tersebut? Yang pertama tentu harus persiapan, ya, persiapan dan perencanaan yang baik. Kita harus tahu surat apa yang mau kita buat, lalu siapa yang akan menerimanya. Kemudian kita harus menyusun pokok masalahnya. Contoh halnya, perihalnya apa, supaya jelas, ya. Kemudian menetapkan sasaran atau tujuan kepada siapa surat itu kita kirim. Penetapan bahan, adakah hal-hal yang kita perlu lampirkan. Kemudian pemahaman tentang posisi penulis. Apakah penulis itu sebagai, kalau surat pribadi tentu apakah dia sebagai anak, apakah sebagai istri, apakah sebagai suami, atau sebagai keluarga lain yang bersaudara, ya. Atau apakah kita seorang pemohon untuk melamar kerja. Nah, ini tentu harus sangat jelas sekali, ya. Kita akan lihat dulu jenis-jenis surat, ya, menurut isinya. Nah, menurut isinya, jenis-jenis surat ini bisa kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama, surat pribadi. Nah, surat pribadi ini tentu berkepentingan pribadi, ya, nggak terikat pada aturan, kecuali penulisan alamat pengiriman dan alamat yang dituju. Jadi, kalau surat pribadi, aturan yang paling utama adalah, ya, siapa penerima, siapa pengirim, dan siapa penerima surat. Itu harus jelas. Walaupun pribadi nggak boleh asal-asalan, ya kan? Nah, jadi surat pribadi itu bahasanya lebih bebas, ya. Tidak perlu terikat pada EED. Ya, yang penting orang yang membaca surat tersebut mengerti, ya, dan ya sebagaimana kita biasa berkomunikasi secara lisan, boleh kita tuliskan di sebuah kertas. Kalau sekarang tentu sudah jarang, ya, orang menggunakan surat pribadi, kirim surat lalu ke kantor pos. Biasanya orang menggunakan Messenger atau menggunakan WhatsApp, ya, atau media-media komunikasi elektronik lainnya. Tapi ini dalam bentuk kata-kata. Jadi itu sebabnya kita sebelum mengetikkan isi hati kita di dalam surat, ya, di dalam WA kita, maka tentu harus kita baca berulang kali, jangan sampai salah. Etikanya menulis surat pribadi kepada orang lain di media elektronik, jangan menggunakan huruf kapital semuanya, ya. Jadi itu penting sekali, karena kalau kamu menggunakan semua huruf kapital itu kesannya marah atau emosi gitu, ya. Jadi
gunakan huruf sesuai EYD, atau boleh juga huruf kecil semuanya ya. Itu nggak menjadi masalah sejauh yang menerima itu boleh mengerti ya. Dan sopan santun tetap diperhatikan. Kadang-kadang ada mahasiswa kalau dia menuliskan sesuatu di WhatsApp kepada dosen ya, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa seperti kepada temannya ya. Misalkan di mana posisi itu kan nggak cocok ya, kayaknya nggak sopan banget ya. Jadi kan yang sopannya selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, saya mau bimbingan tugas akhir. Nah, di mana di kampus mana Ibu saya bisa temui dan jam berapa mau informasi, kan itu lebih apa ya, lebih sopan dan lebih jelas ya. Kemudian surat niaga. Nah, surat niaga ini adalah dari katanya aja, niaga ini biasanya sebagai komunikasi tertulis berisi kegiatan usaha niaga yang menyangkut tentang penawaran, pesanan, permintaan, pengiriman, penolakan, dan lain-lain. Biasanya kalau kita ingin menawarkan satu kerjasama, maka kita membuat suatu proposal dan dilampirkan surat ya, misalkan penawaran barang, penawaran jasa, penawaran kerjasama, ya, dan penawaran-penawaran lainnya, dan ini disebut dengan surat niaga ya. Nah, sesuatu yang misalkan kita menawarkan dan setelah orang membaca kemudian nih penawarannya nggak cocok, maka ditolak. Nah, itu bisa juga dalam bentuk surat penolakan ya. Dan ini namanya surat niaga. Nah, ada lagi yang disebut dengan surat dinas ya. Kalau surat dinas itu digunakan sebagai alat komunikasi ya, tentang berhubungan dengan kepentingan tugas dan kegiatan pada instansi negeri maupun swasta ya. Jadi kalau misalkan surat dinas itu berhubungan dengan pekerjaan ya, contoh surat tugas atau surat pengangkatan jabatan atau surat pemberhentian ya, atau surat pensiun atau surat pengangkatan, itu namanya surat dinas ya. Jadi kalau berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan urusan kantor, maka itu disebut dengan surat dinas. Nah, surat yang resmi dari ketiga jenis surat ini adalah surat niaga dan surat dinas. Sementara surat pribadi itu non formal, artinya menggunakan bahasa yang di luar kaidah EYD itu juga dibenarkan sepanjang yang membaca surat kita mengerti. Tapi kalau surat niaga dan surat dinas ini harus mengikuti ejaan yang disempurnakan. Kata-katanya harus kata-kata formal. Tidak boleh kata aku, tapi gunakanlah kata saya atau kami ya. Tidak boleh di sana menggunakan kata dia ya, tapi kita bisa menggunakan pihak pertama, pihak kedua, seperti itu ya. Kata ganti dirinya lebih formal ya, harus formal kalau untuk surat niaga dan surat dinas. Oke ya adik-adik, sampai di sini pertemuan kita untuk surat. Selanjutnya kita akan kerjakan tugas ya untuk adik-adik. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini.